Saat ini telah hadir bersama-sama dengan saya di sini Bapak Victor Bungtilo Laiskodat selaku Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak. Pagi, Christine. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Bapak, terkait dengan bulan bahasa yang akan jatuh pada bulan Oktober nanti, saya ingin menanyakan kepada Bapak mengenai bagaimana upaya dari pemerintah provinsi dalam pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Silahkan Bapak. Ya, Christine, bahasa itu adalah alat komunikasi. Tanpa bahasa, manusia itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Efektivitas seluruh kegiatan sosial politik kemasyarakatan manusia itu semua tergantung bahasa. Tidak ada bahasa, tidak ada interaksi dan tidak ada komunikasi. Pentingnya bahasa bagi seorang manusia. Kita tahu bahwa bahasa itu zaman dulu, kalau sekarang saya lihat luar biasa maju, tapi kalau dulu orang sekolah tidak ada orang tertarik untuk masuk sekolah jurusan bahasa. Apalagi di zaman saya itu ada 3 jurusan, IPA, IPS, bahasa. Jadi kalau ditanya pilih mana, orang itu akan bangga dijawab tamat sekolah di mana, umpama SMA Negeri 1, jurusan apa, bangga dia sekali kalau dia bilang jurusan IPA, itu kebanggaan luar biasa. Nah, nomor 2 bangga jurusannya jurusan IPS. Tapi kalau bahasa itu dianggap orang-orang kelas 3. Bukan kelas 2 saja dianggap kelas 3. Nah, itu pemahaman yang keliru, di mana bahasa itu sebagai alat komunikasi dan menunjukkan peradaban. Semakin baik berbahasa seseorang, maka semakin beradab dia. Semakin rendah bahasanya, makin kurang beradab. Nah, karena itu, di dalam bulan bahasa, saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara, Bahasa, dan Lagu Indonesia, itu kita diwajibkan sebagai gubernur, itu diwajibkan untuk menjalankan undang-undang ini secara baik agar seluruh masyarakat, terutama di dalam interaksi dalam pemerintahan Nusa Tenggara Timur dan masyarakat itu dapat berbahasa Indonesia dengan baik, dan itu kewajiban dan perintah undang-undang. Karena itu tentunya bukan saja undang-undang karena pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, tetapi itu kebutuhan manusia dalam berbahasa. Kita harus bangga karena pada saat Sumpah Pemuda, itu para pemuda mendorong sebuah sejarah baru di dunia bahwa mereka menyatakan satu bahasa Indonesia. Itu sebuah kesepakatan luar biasa. Bahasa yang begitu banyak di Indonesia dan dominan suku terbesar adalah suku Jawa, tidak ada satupun yang mendorong itu menjadi bahasa nasional. Padahal suku terbesar, di mana-mana kita menemukan orang Jawa, dimanapun kita pergi. Itu menunjukkan bahwa keindonesiaan kita itu tidak terlihat daripada majority-minority, tapi menerima sebuah identitas bahasa, sebagai bahasa yang mempersatukan kita. Karena itu undang-undang itu filosofis muncul dari sana, bahwa bahasa Indonesia bukan diambil dari bahasa yang majority penduduk yang mempergunakan bahasa itu, tapi menjadi bahasa konsensus nasional bahasa Indonesia. Dan ini saya menaruh rasa respek, hormat kepada teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terus-menerus untuk menggelorakan dan menjaga agar bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan tetap hidup di dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dia tetap terus dipakai. Saya setuju bahwa kita mempunyai bahasa yang harus berhubungan interaksi global, tapi jangan karena kita sering mempergunakan bahasa asing itu lalu kita meninggalkan bahasa persatuan kita. Kita harus menunjukkan bahwa identitas nasional kita bahasa Indonesia yang sangat baik kita pergunakan, tapi kita juga bisa berbahasa asing, bahasa global, sehingga kita mampu untuk menjelaskan seluruh kerja-kerja kita, hubungan-hubungan interaksi sosial ekonomi kita dalam bahasa-bahasa asing. Dan juga kita tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah kemerdekaan yang diperjuangkan oleh seluruh daerah, dan pada saat diproklamasikan oleh Bung Karno,
ada sebuah kalimat yang menarik di sana, hal-hal mengenai pemindahan dan kekuasaan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Itu cara berpikir manusia adalah seluruh manusia Indonesia berpikir bahwa itu perpindahan kekuasaan dari penjaga kepada republik. Itu satu bagian. Bagian yang lain adalah perpindahan kekuasaan dari swapraja di Indonesia untuk diserahkan kepada republik untuk membentuk pemerintahan yang nantinya bukan swapraja tapi dia menjadi daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Nah, karena itu penyerahan itu juga penyerahan dalam bentuk baik politik, sosial, ekonomi, dan bahasa sebagai identitas. Nah, inilah dasar sebenarnya kenapa bahasa daerah harus dipertahankan, karena dia menjadi bagian, menjadi bentuk yang diserahkan untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu bahasa ini sebagai bahasa pemersatu, tapi bahasa daerah sebagai identitas asal dari mana daerah ini dihadir dan diakui sebagai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan dia tidak boleh menghilangkan identitas asal yang salah satunya adalah bahasa daerah. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesediaannya Bapak berbincang-bincang dengan saya pagi hari ini. Seperti yang tadi telah Bapak katakan, kita tidak boleh kehilangan identitas kita dan harus mempertahankan identitas kita dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Sekali lagi, terima kasih Bapak. Terima kasih, Gusti. Saya atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat Bulan Bahasa dan Sastra 2020. Junjung tinggi bahasa persatuan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.